Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Oliva Kasana dengan NIM 2356014, mahasiswi dari jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang susu. Yang pertama, yaitu susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia betina. Susu segar merupakan salah satu pangan fungsional terbaik karena mempunyai nutrisi lengkap secara alami. Susu segar juga mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ini adalah kandungan gizi yang terdapat pada kambing, sapi, dan manusia. Kemudian ada perbandingan komposisi kimia antara susu sapi, susu kambing, dan air susu ibu yang dapat dilihat bahwa protein pada susu sapi, kambing, maupun susu ibu yang paling terbesar terdapat pada susu kambing, sedangkan lemak terbesar terdapat pada air susu ibu. Kemudian air. Susu merupakan sumber air yang baik bagi tubuh. Kandungan air pada susu bervariasi. Air sangat penting bagi metabolisme tubuh kita. Air merupakan komponen utama pembentuk tubuh yang berperan dalam memelihara volume darah, transport nutrisi seperti glukosa dan oksigen ke jaringan dan organ. Selain itu, air berperan dalam transportasi produk pembuangan dari jaringan dan organ. Air juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh melalui proses berkeringat. Yang kedua ada karbohidrat. Susu mengandung karbohidrat dalam bentuk laktosa. Kandungan laktosa pada tiap-tiap susu itu berbeda. Karbohidrat merupakan sumber energi primer dalam beraktivitas. Glukosa merupakan salah satu-satunya bentuk energi yang digunakan oleh otak. Kelebihan glukosa disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot dan hati sebagai cadangan. Karbohidrat juga penting dalam pengaturan hormonal dalam tubuh. Kemudian kekurangan dari glukosa dan karbohidrat dapat menyebabkan kelelahan dan konsentrasi. Ini adalah tabel komposisi susu sapi, kambing, dan kerbau menurut Williamson dan Panye pada tahun 1993. Laktosa merupakan disakarida yang terbentuk dari ikatan antar glukosa dan galaktosa. Sebelum digunakan tubuh, ikatan tersebut harus diurai oleh enzim laktase di usus halus. Kemudian seseorang yang beraktivitas laktosanya akan rendah, kemungkinan memiliki gangguan pencernaan laktosa yang biasanya disebut dengan intoleransi laktosa. Kemudian ada lemak. Lemak merupakan komponen penyusun membran sel dan hormon. Lemak merupakan sumber energi yang besar dan merupakan sumber energi utama yang digunakan tubuh selama melakukan aktivitas ringan dan aktivitas yang cukup berat lebih dari 90 menit. Lemak merupakan simpangan cadangan energi yang utama pada tubuh. Lemak juga akan berfungsi sebagai bantalan pelindung organ di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada protein. Susu itu mengandung protein dan mengandung semua jenis asam amino esensial. Protein merupakan zat penyusun otot, kulit, rambut, dan komponen sel lainnya. Protein memegang peranan penting pada fungsi-fungsi tubuh seperti enzim, hormon, dan antibodi. Protein juga digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh kita. 9 asam amino yang harus diperoleh dari makanan atau asam amino esensial yaitu ada leusin, isolin, valin, vanilalanin, triptofan, histidin, tritionin, metionin, dan lisin. Kemudian protein yang mengandung 9 asam amino disebut juga sebagai protein kompleks. Protein yang berasal dari hewan dan kacang kedelai merupakan protein kompleks. Protein susu mengandung sekitar 80% kasein dan 20% protein whey atau serum. Kasein dan whey terdapat pada susu, yogurt, dan es krim. Protein whey digunakan sebagai sumber pada makanan protein tinggi. Selain itu, protein whey mengandung hemoglobin yang penting bagi respon imun tubuh kita. Kemudian vitamin. Vitamin memegang peranan penting pada tubuh termasuk metabolisme, transportasi oksigen, dan antioksidan. Vitamin membantu tubuh menggunakan karbohidrat, protein, dan lemak. Berikut vitamin yang terdapat di dalam susu. Yang pertama ada vitamin A. Vitamin A merupakan vitamin yang larut di dalam lemak.
Vitamin ini berperan dalam penglihatan, ekspresi gen, reproduksi, dan respon imun tubuh. Produksi susu merupakan sumber vitamin A yang baik, meskipun kandungan vitamin A sangat bervariasi, tergantung dengan kandungan lemak yang terdapat di dalam produk susu tersebut. Yang kedua yaitu ada vitamin B, termasuk B1, B2, B3, B5, B6, dan B12. Tiamin atau vitamin B1 merupakan vitamin yang larut di dalam air, yang merupakan kofaktor enzim yang berperan dalam metabolisme karbohidrat dan asam amino. Selain itu, susu juga mengandung riboflavin atau vitamin B2 yang berperan dalam membantu metabolisme tubuh. Kemudian ada vitamin B3 atau niacin yang juga terdapat di dalam susu. Niacin berperan untuk metabolisme energi. Sejumlah kecil niacin terdapat di dalam susu. Asam pantotenat atau vitamin B5 yang berperan dalam metabolisme asam lemak juga dapat ditemukan dalam susu. Vitamin B6 yaitu piridoksin yang berperan dalam metabolisme protein dan glikogen juga terdapat di dalam susu. Susu juga merupakan sumber vitamin B12 yang sangat baik. Vitamin B12 atau cyanocobalamin yang berperan dalam metabolisme protein dalam sel-sel. Yang kemudian ada vitamin D dan vitamin lainnya. Vitamin D dan vitamin lainnya. Vitamin D merupakan vitamin larut lemak yang penting dalam memelihara kalsium darah dan keseimbangan fosfor. Umumnya, vitamin D ditambahkan ke dalam susu. Susu juga difortifikasi merupakan sumber vitamin D yang baik. Susu juga mengandung sejumlah kecil asam folat dan vitamin E. Asam folat merupakan kofaktor enzim yang berperan dalam metabolisme protein, asam nukleat, dan fungsi-fungsi darah. Vitamin E memiliki aktivitas antioksidan. Susu juga mengandung vitamin K yang dapat berperan dalam pembekuan darah, metabolisme tulang, dan sintesis protein. Kemudian ada mineral. Mineral berperan penting bagi tubuh termasuk fungsi enzim, pembentukan tulang, pemeliharaan keseimbangan cairan, dan transfer oksigen. Mineral juga membantu tubuh menggunakan karbohidrat, protein, dan lemak. Salah satu mineral yang sangat terkenal di dalam susu yaitu kalsium. Kalsium berperan dalam pembentukan tulang dan metabolisme, kontraksi otot, penghantaran saraf, dan pembekuan darah. Produk susu merupakan sumber kalsium. Mineral lain yang terdapat dalam susu yaitu tembaga, zat besi, magnesium, dan mangan. Mineral lainnya yaitu zinc, natrium, fosfor, selenium, dan kalium. Selain zat-zat di atas, susu juga mengandung enzim protein biologi lainnya seperti laktoferin dan laktoperoksidase. Kita dianjurkan untuk mengkonsumsi susu 2-3 gelas per harinya. Kemudian ada manfaat susu. Susu dapat membantu mencegah osteoporosis karena bila susu maupun produk susu dihilangkan dari menu makanan, dapat meningkatkan peluang terjadinya osteoporosis. Hasil studi memperlihatkan bahwa seseorang yang secara teratur mengkonsumsi susu dan produk susu, resiko kanker kolon akan menurun. Pada tekanan darah, penelitian di Amerika menemukan bahwa konsumsi buah dan sayur yang dikombinasikan dengan produk susu rendah lemak dapat menurunkan tekanan darah dibanding hanya dengan mengkonsumsi buah dan sayur saja. Selain itu, susu juga dapat melindungi gigi dari kerusakan dengan cara mengurangi keasaman mulut, menstimulasi sekresi air liur, dan mengurangi pembentukan plak. Kemudian, susu sebagai pangan fungsional. Susu dikatakan sebagai pangan pengganti atau meal replacement. Pangan pengganti dapat digunakan sebagai bahan dari program penurunan berat badan, seperti yang ditetapkan oleh CODEX. Susu sebagai pangan pengganti harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Hal ini bertujuan untuk memenuhi zat gizi yang diperlukan selama menjalani program penurunan berat badan itu. Selain kandungan zat gizinya, keunggulan susu sebagai bagian dari program penurunan berat badan adalah kepraktisannya. Kemudian, susu sebagai pangan khusus bagi penderita diabetes. Penderita diabetes harus mengatur makanan yang dikonsumsinya, baik dari segi jenis, jumlah, maupun jadwal. Di pasaran, kini juga tersedia susu yang diformulasikan
diaplikasikan khusus bagi penderita diabetes. Karena penderita diabetes harus membatasi asupan gula maupun karbohidrat sederhana lainnya. Susu bebas gula menjadi ciri khas produk tersebut. Selain itu, susu untuk penderita diabetes seringkali juga dilengkapi dengan kromium yang telah terbukti dapat meningkatkan sensitivitas insulin serta menurunkan kadar gula darah. Susu untuk membantu menurunkan kolesterol. Kolesterol tinggi yang merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner kini tak hanya milik kalangan lanjut usia. Banyak wanita dan pria dewasa yang mempunyai kadar kolesterol tinggi. Hal ini disebabkan oleh pola konsumsi yang tidak sehat dan aktivitas fisik yang semakin menurun. Di samping obat-obatan penurun kolesterol, kini juga tersedia susu yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Bahan fungsional yang sudah banyak digunakan untuk menurunkan kolesterol adalah fitosterol, serat oat, dan serat inulin. Omega 3 juga sering ditambahkan pada jenis susu ini karena omega 3 dikenal dapat membantu melancarkan peredaran darah. Kemudian susu untuk membantu pembentukan otot. Protein sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan pembentukan otot, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, dan juga untuk kelancaran reaksi-reaksi di dalam tubuh kita. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa seorang olahragawan membutuhkan asupan protein yang lebih banyak. Seorang atlet tingkat tinggi bahkan membutuhkan 1,5 sampai 2 kali angka kecukupan gizi yang disarankan untuk orang dewasa. Susu memang merupakan sumber protein hewani yang mengandung asam amino esensial yang cukup lengkap. Susu yang dipasarkan khusus untuk membantu pembentukan otot pada pria umumnya diformulasikan dengan kandungan protein yang tinggi dan lemak yang rendah. Susu jenis ini seringkali juga dilengkapi dengan asam amino tertentu seperti leusin, isoleucin, dan valin yang dikelompokkan sebagai BCAA atau branched chain amino acid atau asam amino rantai bercabang. Beberapa bukti ilmiah menunjukkan bahwa asam-asam amino esensial ini memegang peranan sangat penting dalam pembentukan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan otot. Susu juga dapat digunakan untuk kecantikan kulit kita. Sejalan dengan bertambahnya usia, jaringan kolagen yang terdapat di kulit semakin berkurang. Padahal jaringan ini berperan penting dalam menjaga kelembapan dan elastisitas kulit. Kini juga terdapat susu yang diformulasikan khusus untuk menjaga kelembapan kulit. Susu jenis ini diformulasikan dengan vitamin-vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin C misalnya berperan penting dalam pembentukan jaringan kolagen. Hampir semua susu fungsional dilengkapi dengan vitamin dan mineral. Di samping itu, juga ditambahkan bahan fungsional khusus sesuai dengan manfaat tambahan yang diberikan oleh susu tersebut. Seperti telah disebutkan di atas bahwa serat oat, inulin, serta fitosterol misalnya sering ditambahkan pada susu yang membantu menurunkan kolesterol. Kemudian asam amino khusus seperti kolagen, PCAA, glutamin, dan lisin ditambahkan pada susu yang ditunjukkan untuk pembentukan otot. Omega 3 juga merupakan bahan fungsional yang sudah umum ditemukan pada susu formula. Namun, sekarang juga terdapat pada susu dewasa untuk menjaga kesehatan jantung. Perkembangan susu sebagai pangan fungsional memang berlangsung dengan pesat. Bahkan di dunia, susu memegang persentase terbesar dari nilai pangan fungsional. Selain itu, susu juga baik untuk pencegahan penyakit seperti osteoporosis, obesitas, hipertensi, kanker, dan lain-lainnya. Susu juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh terhadap berbagai penyakit infeksi, pertumbuhan dan perkembangan sel, dan termasuk sel otak. Salah satu susu segar yang memiliki peranan fisiologis adalah susu UHT, lantaran prosesnya mempertahankan kandungan nutrisi yang alami yang di dalam susu. Kemudian ini ada macam-macam produk susu yang sering kita jumpai, seperti Ultramilk, Indomilk, susu kambing, creamer, bahkan susu bendera, Frisian Flag. Kemudian ini dari produk, ada yogurt, es krim, keju, dan lainnya. Kemudian ini ada proses pembuatan Yakult dari proses pencampuran
sterilisasi, hingga pada proses pengiriman. Kemudian ada keju, yogurt, dan es krim. Terima kasih, hanya itu materi sedikit yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.